Umat sendiri, siapa yang jadi leader? Belum ada. Nah, di organisasi kelompok masyarakat bangsa pun kalau sudah tidak punya national leader, wah itu gampang diobok-obok. Ya. Ciri-cirinya apa? Wah muncul ini, muncul banyak jagoan-jagoan dalam tanda petik, tetapi yang bisa menggerakkan segala sesuatu nggak ada. Ya. Nah sekarang kan istilah orang Medan lagi suka-suka kalau dengan yang tadi mentalitas authority kekuasaan adalah segala-galanya. Ya udahlah ini. Nampaknya ada kecenderungan bahwa seakan-akan pemerintah itu harus selalu diiyain tanpa reserve gitu Pak. Padahal kan bagi orang Islam mungkin kita udah tahu bahwa selama adil, selama ini ya kita percaya kita. Tapi kalau dari ucapan Bang TP tadi bahwa ternyata apa yang diomongkan dengan yang dilakukan. Iya, saya tuh mensosialisasikan ke publik. Ada yang namanya, saya ulang-ulang lagi lah. Ada yang namanya apa ya? Mentalitas kekuasaan adalah segala-galanya. Authority is everything. Saya ulang lagi aja nih. Mudah-mudahan udah tambah nempel. Karena aku yang berkuasa, maka aku adalah hukum. Aku orang yang paling benar. Aku orang yang paling pintar. Aku orang yang paling tahu. Ini. Kenapa? Karena aku orang yang berkuasa. Nah kalau mentalitas seperti ini, aduh capek juga kita gitu ya. Nyinggung kecil lagi, ngomong kampus. Menjadi kampus mereka. Kenapa? Karena aku yang berkuasa. Buyo emek. Lagi UI kampus perjuangan, lu di mana? Umur lu berapa? Gitu. Ini kan contoh. Ngomong dong. Ini kan enggak nih sama. Jadi radikal. Dulu wah ini Taliban. Sekarang nggak ada bunyi lagi Taliban. Karena Taliban ternyata ngebentur ISIS. Sekarang kan ISIS. Itu banyak statement di video itu jelas. ISIS itu dibentuk, dibangun kerjaan dari Amerika dan Zionis Israel. Pernah nggak ISIS nyerang Israel? Nggak pernah. Dia cuma ngacak-ngacak Syria. Karena apa? Syria itu kan salah satu sisa yang berani ngelawan di luar Iran ya. Yang berani nggak bentur Israel. Yang lain kan udah Irak dirusakin. Jadi kalau mencong lagi itu kan mainannya Amerika aja. Jadi apa ya? Kalau Amerika menginvasi Irak, istilahnya apa? Bukan invasi, membebaskan. Waduh. Nah ini kan rame. Rusia invasi Ukraina. Wah invasi begini. Kok nggak membebas? Jadi udahlah ya. Itu akal-akalan. Saya bukan politisi. Saya nggak mau ikut-ikutan berpikir seperti itu. Jadi kembali ke dalam urusan negara kita. Tolong difahami. Kalau ngomong organisasi itu, sekarang ini kita harus berbicara dan memahami tidak ada organisasi dalam format bentuk ukuran apapun yang terlepas kaitannya dengan organisasi yang lain. Jadi namanya antara organisasi dengan sebagai suatu sistem dengan suprasistem. Subsistem dengan itu terkait. Jadi kalau ngomong, wah kenapa sih? Ya jelas aja lah. Amerika juga kan dengan kepentingan negaranya, kepentingan politiknya, dia kan ngeri betul sama Islam. Kenapa muncul istilah teroris? Ya kan, kalau saya bilang semua di setel lah ya. Setelah 11 September, alasan untuk invasi Afghanistan, alasan untuk invasi Irak, alasan Irak punya senjata pemusnah massal, bla bla bla. Setelah terbukti tidak ada, menang-menang wae itu. Jadi ya udahlah, paham kita. Nah sekarang kita ngambil lagi dan ini sesuai kepentingan mereka. Islam di Indonesia udah mulai kuat nih, bahaya ini. Ditambah dengan kepentingan Partai Komunis Cina untuk mengendalikan republik ini. Sehingga kalau guyonan, NKRI mau dirubah menjadi Negara Komunis Republik Indonesia. Bisa. Kembali saya ulangi. TKA yang masuk itu yang yakin semuanya tenaga ahli. Kok nggak dibuka sih di publik? Berapa investasinya, jangka waktu? Nggak ada, tertutup. Tenaga kerja kasar jadi atau iyalah, udah itu satu keterkaitan, tidak lepas-lepas.
Jadi urusan masukin tenaga kerja asing, tentaranya lewat ini, yang ini begini, yang ya, itu satu kesatuan. Arahnya cuma satu. Acak-acak, perlemah, obok-obok umat Islam, perlemah TNI, siap-siap, saya nggak tahu siapa, untuk membentuk angkatan kelima. Kalau ada ribut-ribut, senjata udah masuk lah. Dulu aja udah masuk, Cung namanya. Ya, tahun 65, apalagi sekarang nggak tahu apa. Kan sempat tuh ada instansi tertentu mengimpor senjata anti tank apa kata di media. Maybe yes, maybe no, nggak tahu. Tapi yang ramai oleh seperti Pak, itu. Waktu itu pangamnya Pak Gatot masih. Nah nggak tahu lah saya, tapi itu yang ramai. Jadi udahlah ya. Kok saya ngomong ini? Ya biar publik tahu lah. Ini kan amanah yang saya peroleh lewat pikiran, pemahaman untuk memberitahu publik ini loh yang kejadian. Jangan diucak-ucak, saya nggak punya kepentingan, pengen jadi menteri, oh nggak usah. Dulu ditawar-tawarin, enggak lah ya, udahlah. Saya punya profesi sendiri, punya bidang sendiri, saya udah tahu lah, saya kapasitas tahu, saya cuma taunya gini yang ngomong. Nanti jadi semakin jelas Bang ya, bahwa kaitan kepentingan-kepentingan global itu selalu memainkan sistem yang kemudian kita ya. Dan apakah sekarang bagaimana kedudukan antara katakanlah Amerika Serikat dalam menghadapi begitu derasnya kepentingan Cina RRC itu ke Indonesia nih? Iya, mereka bersaing. Tapi nggak tahu kok mereka bagi-bagi ya. Kenapa mereka ribut? Kalau misalkan mereka gerah sama Islam, kenapa? Iya. Karena bisnis mereka bisa ada duit. Kalau misalkan Islam ini minuman keras bisa nggak laku. Ini simple lah ya. Simple ya. Dan lain sebagainya. Banyak kerugian bisnis segala macam. Tetapi saya pernah nanya, waktu saya belajar sama guru saya orang Amerika, waktu di Australia dulu, berapa tahun yang lalu, saya cerita, dia bilang, sadar nggak sadar, ini adalah dampak kebencian sebagian orang-orang Barat, yang mereka nggak sadar terbawa dulu waktu, perang salib, perang sabil itu, mereka dikalahkan oleh Muslim Islam yang dianggap barbar, itu sakit hatinya sampai sekarang. Kenapa? Ya, ini ada kelompok ras yang anggap dirinya ras mereka tuh lebih tinggi dari bangsa yang lain. Bagaimana? Itu jadi sumber dipakai. Enggak semua. Nah, di kita jangan mulai juga main begitu-begituan. Tetapi kembali, yuk kita mulai belajar biasa kritis. Kalau ada satu simptoma, fenomena, gejala, kejadian, jangan lihat sendiri lah, jangan reaktif. Ini baca dulu ada apa nih? Kalau terkait dengan perang salib, perang sabil atau segala macam itu berarti ada namanya alur dari Portugis, kemudian Belanda, Spanyol sampai begitu menguasai, dan sekarang dengan model penjajahan model baru dengan satu musuh yang namanya Islam. Kasihan juga umat Islam ini. Iya, bukan kasihan, tapi mereka merasa gengsi banget kalah gitu loh. Iya. Kalah sekian ratus tahun oleh kerajaan Islam waktu itu yang mereka anggap barbar. Jadi itu sakit hatinya terbawa sadar nggak sadar. Ini yang ngomong guru saya orang Amerika, dia cerita. Jadi ya saya jadi dapat berapa sumber. Oh ya, make sense, saya bilang. Mari kita lihat benar nggak benar. Oh ya, Amerika punya kepentingan. Nah, saya aloin aja kalau dia kan mau ngeruk sumber daya alam, ya buat kepentingan negaranya. Jadi kalau boleh saya apa sarannya untuk bangsa ini dan khususnya umat Islam yang dengan keyakinannya, dengan agamanya ini dibalas dendami dengan diserang bertubi-tubi, diadu domba kayak begini keadaannya, gimana? Gampang banget. Kalau dari perspektifnya gampang. Jadi jawaban pertanyaan, kenapa bisa diobok-obok? Pertanyaan karena memang umat Islam selama ini leha-leha, enteng-enteng, urusannya bagaimana jadi orang baik, masuk surga sendiri, itu urusannya. Sehingga tidak ada leader, national leader sebagai bangsa yang seperti zaman Bung Karno dulu, misalkan zaman Pak Harto dulu, nggak ada leader seperti itu sebagai bangsa. Di umat sendiri, siapa yang jadi leader? Belum ada. Nah,
di organisasi kelompok masyarakat bangsa pun kalau sudah tidak punya national leader, wah itu gampang diobok-obok. Ciri-cirinya apa? Leadership. Wah muncul ini, muncul banyak jagoan-jagoan dalam lemah. tanda petik, tetapi yang bisa menggerakkan segala sesuatu nggak ada. Iya. Nah sekarang kan istilah orang Medan lagi suka-suka kalah dengan yang tadi mentalitas authority kekuasaan adalah segala-galanya. Ya udahlah, ini yang kejadian sekarang. Bikin-bikin, maaf ya. Ya teroris itu ini penyusup ini. Kenapa? Karena gue yang ngomong. Mari kita berdiskusi. Jadi ini yang sama. Menarik. Menak Yakult dengan gonggongan anjingnya. Yang saya bahas, saya sampaikan. Kenapa tidak lewat MUI atau karena memang tujuannya bukan mau ngebenahin itu. Kalau itu nggak benar. Tujuannya membangun public belief bahwa azan itu mengganggu. Islam itu jelek. Ditambah lagi udah ada di medsos tuh. Wah itu kan Quran ditulis setelah sekian ratus. Udah saya nggak komentar. Udah mulai nyambung. Nah itu satu. Jadi ini satu. Saya nggak tahu. Saya kritik BNPT mengeluarkan dek itu juga langsung dipublikasikan. Orang-orang yang teroris itu adalah satu tahap sebelum adalah radikal adalah satu tahap sebelum teroris. Kriterianya ini, loh kok dipublikasikan? Ngomong dulu sama MUI kan sama. Jadi apa? Yang dijelekin siapa? Umat Islam. Islam itu teroris. Islam itu mengganggu. Kok enggak? Jadi memang saya sampai pada kesimpulan atau saya digiring untuk sampai pada kesimpulan, memang tujuannya bukan mau menyelesaikan terorisme. Kalau memang ada, tapi tujuannya untuk mendiskreditkan Islam. Nah, lebih jelek lagi kan bisa aja nih, ini persepsi publik. Ya, makanya Presiden mengeluarkan instruksi tingkatkan Densus 88, double ini. Gila, zaman-zaman dulu nggak ribut terorisme, kok sekarang menjadi hebat gitu. Nah dari perspektif manajemen, kalau sudah dilakukan tindakan terus makin lama makin tinggi, Anda udah tidak kinerja Anda udah jelek itu, bukan ditingkatkan. Karena yang dominan menjadi sasaran adalah Islam. Ya. Nampaknya dari surat BNPT juga tidak ada nyinggung bahaya, katakanlah komunis, bahaya di luar Islam. Kelihatannya memang hanya itu kali yang Loh iya kan gini, yang paling ditakuti bangkitnya PKI atau PKI Gaya Baru di Indonesia itu kan cuma dua. Ya. Umat Islam dan TNI. Nah ini kan dua mesti dikerjain. Makanya ada Pangdam yang ngurusinya baliho, terpapar. Gue mau gak terpapar. Karena PKI sekarang coba tanya, siapa sih yang PKI? Yang dulu di PRD, babunya nggak dia? Enggak. Diam, tapi dia ini lewat itu segala macam. Kenapa ini? Ya begitu PKI lebih lihai. Yang main merubah Pancasila. Ini lewat itu. Ya saya sih gampang sah. Yang dulu ikut PRD siapa? Sekarang di mana mereka? Nah, tanya aja. Muncul ngejabat ini, enggak, mereka nyusup. Jadi kalau dikatakan mereka sedang berusaha dalam proses melakukan kudeta. PKI Gaya Baru ini kudeta konstitusional, kudeta institusional, kudeta sistem. Jadi nggak fisik kayak dulu lagi, kayak gitu itulah. Cuman kan ya namanya juga usaha. Nah, sementara Angkatan Kelima buruh tani di senjata itu ya nanti kalau perlu fisik disiapkan masuk ya lah namanya tentara Cina mana kita tahu udah masuk senjata. Jadi kalau ngomong, wah terjadi people power sampai ada kelas fisik, ini berdarah-darah. Mudah-mudahan saya keliru dan nggak terjadi. Tapi yang jelas, kalau saya pesannya, kasih tahu orang ini kita tahu. Itu aja, kita tahu lu ngapain, dibacain gitu kan. Dan kelihatannya kalau nekat bahwa akan ada sidang umum, katakanlah dalam itu Pak Abbas dari Muhammadiyah itu namanya memancing keributan. Dan apakah mungkin nanti akan ada gerakan dari katakanlah yang tidak setuju? Apakah hanya gerakan melalui apakah memang perlu mengepung DPR lagi atau gimana? Enggak tahu saya. Tetapi yang jelas apa yang
dilakukan oleh orang yang terpapar kepanjangan tangan dari PKI baru terhadap yang terakhir ini, terhadap Muhammadiyah, ada nggak pernyataan pemerintah itu nggak benar, sepi-sepi aja. Yeah. Mana yang mengatakan? Padahal di sana ada tersangkut juga pejabat pemerintah ya kata itu, tapi di situ ada aparat. Nah, iya. Itu, ya. Maaf saya. Dulu waktu beliau belum di pemerintahan, saya suka, buat saya beliau pintar, ngomongnya enak, cuman ya Pak Mahfud, saya prihatin aja. Ya Anda berusaha lah, saya sih tetap respect karena Anda masuk di dalam. Ya saya juga harus paham susah posisi Anda. Ya Anda terpaksa bilang, wah ini kalau kepres atau apapun boleh, kalau sejarah saya nggak ahlinya. Cuman dari logika akal sehat saya, pertanyaannya kenapa sih Anda masuk? Lawan core-nya Pak Harto yang di lapangan. Ya itu jawabannya, oh ya karena memang mereka sangat amat benci sekali dengan Pak Harto karena beliau yang menumpas PKI waktu G30S tahun 65, dibubarin tahun 66 dan Bung Karno menolak untuk membubarkan. Ya, menolak. Nah ini kan jadi buntutnya, jadi gampang baca, jangan diperdebatkan. Jadi gambarnya apa? Rezim ini sudah dipakai atau kepanjangan tangan dari dipakai ini istilah dari dipakai ini PKI komunis gaya baru. Mau mungkir silakan. Saya sih ayo kita ngomong. Jadi kembali saya rekan-rekan Bapak apapun namanya yang terlibat dengan gelar akademisnya, saya sih praktisi, saya bukan akademisi. Jadi kalau ngomong praktisi beda, akademisi kan gelar profesornya. Tolonglah jangan apa ya, jangan hargailah gelar akademisi Anda. Saya hormat, nggak gampang jadi profesor, doktor nggak gampang. Kok ini ngomongnya di mana warna akademisi? Nah, itu di mana warna pertanggungjawab moral, nilai-nilai akademisi di mana? Jadi kalau nggak usah pakai profesor lah, ya nggak usah pakai kayak saya ini akademisi, nggak, bukan, saya praktisi. Jadi kayak gitulah, ini yang saya bilang makin lama makin menjadi-jadi. Mau sampai kapan kita lihat aja. Jadi, nah pertanyaan saya selalu ingatkan ke teman-teman, jangan nyalahkan siapapun. Kalau Anda diobok-obok, itu salah Anda. Karena Anda membuat orang lain bisa mengobok-obok Anda. Ya. Jadi berhentilah khotbah, ceramah. Mari kita jadi orang baik, hitung pahala banyak-banyak, sholat ini, supaya masuk surga sendiri-sendiri. Mac, tanggung jawab Anda. Terus dunia siapa yang mengurus? Nah, udah itu aja. Kalau nah, gua bilang. Gak usah jadi orang kaya, nggak usah. Orang lo tangan lo kan begini, kalau kaya nggak bantu. Hanya cuma jangan jadi orang kaya dengan cara yang nggak benar. Kan gitu. Jadi ya kalau cari cuan jangan cari sebagai pejabat memanipulasi untuk kepentingan bisnis, bikin aturan, bikin itu segala macam. Repot. Boleh tanya kenapa? Mari kita guyonan. Ya lo nggak bagi-bagi gue sih. Jadi Oke. barangkali itulah. Iya. Saya kira sudah banyak, meskipun juga harus dipahami berdasarkan waktu. Namun demikian beberapa isu, bukan sekedar isu, fakta-fakta yang ada sekarang ternyata memang untuk menutupi hal yang memang ingin ditutup-tutupi. Semoga perbincangan ini akan lebih mencerahkan, menjadi salah satu langkah berikut dalam rangka edukasi publik, terutama dalam supaya tidak buta politik. Saya kira terima kasih Bang TP. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.